Mengapa ruang diskusi keagamaan kita hari ini begitu pekak oleh teriakan histeris, namun begitu sunyi dari pembuktian ilmiah? Jawabannya jelas, karena mayoritas orang beragama hari ini hanya berani mengonsumsi narasi kosmetik yang menidurkan iman, tetapi mendadak kejang-kejang dan mengamuk ketika disodorkan data hitam di atas putih dari kitab suci mereka sendiri. Kali ini, panggung diskusi Edis TV menyajikan sebuah potret komplit dari disorientasi publik yang akut, mulai dari seorang muslim asal Aceh yang gemetar saat dihadapkan pada teks hadis sahih tentang anatomi mistis di lubang hidungnya, kesaksian berani seorang perempuan Aceh bernama Cut Mita yang melakukan eksodus iman karena lelah dengan lingkaran setan ritualitas magis, hingga puncak keprihatinan kita pada nasib Dedi Syahputra alias Tersadarkan, seorang murtadin asal Aceh yang keadilan hukumnya sedang dijagal dalam sebuah sirkus penegakan hukum. Bagaimana mungkin sebuah ruang sidang negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjelma menjadi mahkamah sekte yang melontarkan ancaman pembunuhan purba, darah murtadin halal? Di mana objektivitas hukum diletakkan ketika penyidik, jaksa, hakim, hingga saksi ahli berada dalam satu gerbong iman yang sama dengan pelapor? Mari kita preteli kemunafikan sistemik dan keputusasaan argumen ini dengan analisis yang dingin, menusuk, dan tanpa ampun. Ke dalam 4 bagian. Pertama, alergi data tekstual dan kebingungan kolektif penonton awam. Kedua, eksodus iman dari tanah syariat dan matinya teror mistis. Ketiga, anatomi sidang kolok-kolok dan kelumpuhan struktural KUHP. Terakhir, supremasi hukum konstitusi atas tirani mahkamah iman. Untuk itu, tonton video ini sampai akhir. Kenalkan diri dulu Bang, Abang Islam, Kristen, apa? Saya Islam dari Aceh. Din. Silakan Bang, apa yang Anda utarakan? Silakan. Yang mau diutarakan, Bang, ini gimana maksudnya? Agama vs kriminal. Begini Bang, boleh nggak debat agama? Debat agama. Tapi kalau sekarang kita lihat kan di Yang TikTok, ditanya, di TV jangan kan. Bang gitu loh. Kalau ditanya itu jangan ke kiri ke kanan. Pertanyaannya itu simpel. Boleh tidak kita debat agama? Boleh? Boleh. Apakah Tapi kriminal? ada Sebentar. Bang. Apakah kriminal kalau kita berdebat soal agama? Kalau ada datanya enggak. Oke. Yang kriminal itu adalah memfitnah. Contoh, Muhammad saya fitnah sebagai tukang buat sumur. Kalau itu kan memfitnah, betul? Betul nggak? Iya, betul. Nah, Betul. Anda sudah lama nonton Edis TV? Lama-lama juga. Oke. Pernah tidak Anda dapati saya memfitnah? Coba, tunjuk satu aja. Selama Anda nonton saya, satu aja apa yang saya katakan tentang agama Islam itu yang fitnah. Yang saya lihat, yang saya nonton, menurut saya pribadi nggak ada. Ya iya, nggak bakal ketemu. Bang. Nggak bakal ketemu. Saya sudah tantang itu semua ngomong, tunjuk satu. Nggak bakal ada. Begitu. Karena apa? Karena kan Bang Edis ada data. Yang Betul. lawan debat pun ada data. Saya tahu saya bukannya lawan Bang Edis. Lawan Bang Edis, Epi Yusuf, buat Abang Zuma. Saya hanya Oke. bertanya saja. Baik. Sekarang permasalahannya Oke, Bang. begini, Bang. Ketika kita Iya, debat iya. agama, ketika kita berdiskusi soal isu-isu agama keyakinan, memang banyak orang tersinggung, Bang. Ketika aku katakan, orang Islam itu kalau tidur ditemani oleh setan. Karena setan tidur bermalam di hidungnya orang Islam. Nah, ketika aku bilang seperti itu, Bang, marah orang. Marah. Setan memang di tubuh kita ini ada setan. Ya orang Islam, Bang. Kalau orang Kristen nggak ada. Bang, yang ditemani
Yang ditemani setan itu orang Islam, orang Kristen tidak. Nah, coba saya tanya sama abang. Abang ntar malam tidur nggak? Mestilah tidur. Oke. Siapa yang akan tidur di lubang hidungmu nanti malam? Di lubang hidung. Hmm. Di lubang hidung nafas yang tidur. Bukan. Nggak bisa. Menurut sang nabi, setan yang tidur di lubang hidungmu nanti malam. Makanya, Bang. Nah, baik. Kalau ini kan cocok. Datanya mana? Baik. Kutunjukkan datanya, Bang ya. Kutunjukkan datanya. Saya balik dulu kamera saya, Bang, supaya Anda tahu apa itu ajaran agama Islam. Memang sepintas begini disangkanya saya itu berdusta. Kalau orang tidak belajar, makanya sekali nonton saya marah-marah, kedua kali cari tahu, ketiga kali manggut-manggut. Ya, kita kasih tunjuk. Bentar ya. Saya kasih tunjuk, Bang ya. Apakah di sini saya berdusta kah atau tidak? Baik, saya tampilkan ya. Oke, kita tunjuk hadisnya. Bentar, aku geserin dulu tulisannya, Bang ya. Oke. Saya besarin ya, Bang ya. Kelihatan, Bang? Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam lubang hidungnya. Betul. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, nomor 238. Nah, Nabi menganjurkan orang-orang yang bangun tidur agar melakukan istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Karena setan bermalam dalam hidung seluruhnya. Kan ini. Makanya selama Anda jadi muslim, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda. Jangan garuk-garuk kepala, Bang. Memang betul itu yang saya katakan itu. Makanya saya pernah buat lagu itu. Ada wanita debat dengan saya, dia marah karena saya bilang begitu. Langsunglah kubalas dia, Bang. Kubuat lagu, Bang. Iya. Mau dengar Abang lagunya? Coba. Oke, baik. Abang mau dengar lagunya? Seru lagunya. Nih lagunya, Bang ya, biar Abang dengar sendiri. Ini udah semua, Bang. Diskusi kita itu sudah kita ini tinggal mengulang-ulang saja. Nih, saya mampir ke profil saya utama ya. Di profil saya yang utama. Bentar. Di profil saya utama itu saya bisa melihat video shortnya. Nah, ini lagu saya nih. Coba ya. Tapi itu Bang Edi kan, dalil yang tadi itu maksudnya apa? Kita melakukan sedemikian supaya setan itu nggak ada di hidung kita. Itu maksud tujuan dalil itu. Saya nggak mau fitnah. Nah, itu maksud daripada hadis. Gimana? Kita melakukan secara rutin supaya setan itu nggak ada di hidung, itu bermanfaat yang baik ya. Iya, artinya setan tidur semalam di situ, betul?
Tapi kalau kita amalkan ayat itu, setan itu nggak ada. Iya, tapi besok tidur lagi tidak? Berdoa lagi. Kan Iya, tidur lagi, datang lagi, tidur lagi, datang lagi. Artinya, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda, betul? Ya, betul. Selama kita Islam harus. Berarti saya tidak memfitnah kan? Betul, tidak guna. Tapi bila kita mengamalkan, setan itu hilang. Iya, hilang pada waktu kita beristinsar. Waktu kita ambil air, kita sedot, langsung kita begitu kan? Artinya keluar setan itu di situ. Nah, besok tidur lagi, datang lagi setan, ambil istinsar lagi. Hirup lagi, besok gitu lagi, sampai kapan hidup ini seperti itu? Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda berhenti jadi orang Islam, maka setannya tidak akan balik-balik lagi ke situ. Selama Anda jadi orang Islam, selama itu ada setan terus di situ. Ya, setan dan setan itu tidak akan terpisah. Melainkan doa. Saya tanya sama Anda, sihir datangnya dari siapa? Sihir datangnya dari orang nggak baik. Ya, dengan perantaraan Allah atau setan? Ya tentu setan lah. Sihir itu perbuatan yang nggak baik. Baik. Sihir itu perantara penggunaannya dari setan. Medianya adalah setan. Menurut riwayat-riwayat yang tertulis dalam agama Islam, Muhammad pernah kena sihir tidak? Pernah? Pernah kena sihir. Artinya dia kena pengaruh setan tidak? Itu kan masa dulu ada yang makanya kan ada doa, berdoa supaya ya, sebelum ke situ, Bang, sebelum ke situ. Artinya pernah Muhammad dibawa pengaruh setan, betul? Ya, betul. Oke. Ketika dia berada di bawah pengaruh, sebentar, Bang, tenang dulu, Bang. Ketika dia berada di bawah pengaruh setan, sebulan lamanya, dia berbicara tidak? Berbicara. Ya iya, berarti dia berbicara dalam pengaruh setan, betul? Ada betul juga. Iya, makanya ada ayat-ayat setan. Tahu Salman Rushdie? Salman Rushdie itu dia membuat satu buku yang berjudul Satanic Verses, artinya ayat-ayat setan. Gara-gara buku yang ditulis itu dia dipersekusi, menjawab orang Islam gak sanggup, mempersekusi nomor 1. Buku tersebut sangat viral, Bang. Namanya ayat-ayat setan. Ayat itu berbicara bagaimana Muhammad pernah mengatakan sesuatu. Dia ngomong itu, sesuatu. Dan omongan dia itu membuat orang-orang Quraisy senang kepada Muhammad. Dengan berkata, wah luar biasa, Muhammad mengatakan, baru kali ini dia memuji Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya pada waktu itu terjadi penyembahan bersama-sama. Mereka sama-sama menyembah. Muhammad dan orang-orang Quraisy, mereka sama-sama sujud. Nah, pada waktu itu lalu datanglah firman Allah. Wahai Muhammad. Dikatakan ya, itu asal usulnya turunnya ayat itu loh. Tentang Goranik itu. Burung-burung bangau, pembawa sesuatu yang dari itu. Nah, akhirnya gara-gara ayat tersebut, akhirnya orang-orang Quraisy memuji Muhammad. Nah, disitulah mereka bersama-sama. Lalu akhirnya Muhammad mencabut perkataannya itu, ditegur dia. Nah, berarti kesimpulannya, di situ setan telah menyesatkan Muhammad, betul? Dengan mengatakan sesuatu yang wahyu dikira dari Allah padahal dari setan, betul nggak? Betul nggak? Saya tidak mau menjawab, no. Bingung.
Sulit kalau itu ya. Ya, saya tahu Bang Jadi bukan lawannya yang kita ini nggak terlalu jauh paham agama. Ya, makanya saya undang Bang, Lawannya sebenarnya kita ini hanya untuk sebenarnya kita hanya untuk bertanya. Kalau bertanya balik susah untuk menjawab. Saya memang Bang Edis saya akui memang lawannya Bang Zuma, Bang Ustadz Yusuf. Dia Itulah sudah lawannya, nangis. lawan Dia depan. dia ngadapin saya udah nangis itu Bang. Udah mewek dia nangis karena mewek dia akhirnya dia utus datang ke kelurahan. Itu bukti bahwa si Zuma mewek Bang, mewek. Oke lah, kita kasih dah di atas Bang Zuma. Oke. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, baik, terima kasih. Saya turunkan. Ya, silakan. Ayo, yang mau naik berikutnya kita kasih naik ada sebentar ya. Cut Mita. Silakan Cut Mita. Oh. Cut Mita tadi malah ini yang naik. Halo, Encik. Oke, karena banyak angin kita kasih naik Cut Mita. Silakan Cut Mita. Perkenalkan diri dulu, Cut Mita. Perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Nah, dari Aceh sebelumnya. Maksud dari Aceh. Maksudnya kan pernah naik di live Bang Edis juga sebelumnya. Ini hanya membahas tentang apa tadi yang membahas tentang tentang setan yang di lubang hidung tadi. Tapi gini dulu, sebelum ke sana, perkenalkan diri dulu. Cut Mita ini muslimah kah atau apa? Sebelumnya Islam. Sebelumnya Islam, sekarang Kristen ya. Coba buktikan dulu coba dengan berbahasa Aceh dulu, nanti ngaku-ngaku nih. Oke. Coba cakap Aceh dulu coba. Oke lah, nak puput bahasa Aceh cara mantang lo. Karena kakak dia berah bahasa Aceh dengan mak lo, nentang dengan kakak lo. Udah. Sah. Silakan. Cut Mita. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. To the point, okay? And then waktu aku di Aceh dulu ya, kan aku udah Kristen nih. Waktu aku di Aceh aku kan bikin melihatkanlah di sana ceritanya. Aku sakit. Habis itu kan namanya orang Aceh, mamaku masih percaya kayak pergi ambil air minum lah sama ustadz gitu ya. Ya udah dikasih aku minum. Kata mamaku, kau baca itu Bismillah supaya sembuh katanya. Oke lah, sudah aku baca, aku bilang. Aku baca dalam hati tapi aku nggak baca katanya. Tapi aku nggak baca. Baru mamaku bilang, kau baca tapi nggak kedengaran. Sudah di dalam hati aku bilang. Padahal aku nggak baca. Habis itu aku minum itu aja. And then tidak juga sembuh. Jadi air itu kan 1 botol nih. Disuruh bikin 3 kali minum. Aku bikinlah habis itu kedua kalinya. Kau baca, udahlah aku baca Bismillahirrahmanirrahim suruh aku baca juga. Nggak juga sembuh. Pas ketiga kalinya aku ingat, oh iya ya, kenapa aku nggak baca ini doa Bapa Kami? Baru aku ingat. Habis itu aku bacalah doa Bapa Kami. Aku minum, ini aku bilang sama diriku, ini air yang terakhir aku minum karena itu memang aku sakit agak parah sedikit udah itu ya. Habis itu aku minum lah, aku baca doa Bapa Kami 1 kali cuman. Aku minum, habis itu aku tidur. Kirain ada maghrib nih ya. Aku tidur, baru aku memejam mata nih. Belum aku tidur, baru memejam mata antara setengah tidur, setengah enggak. Aku lihat ini, setan dari badanku keluar 10 orang loh tinggi-tinggi. Baru aku kaget, baru aku bilang sama makku, Mak aku udah sembuh, kenapa aku tahu? Setannya udah keluar. Maksudnya inti di poin ini, kalau kita baca doa Bapa Kami, setan 1 kali keluar, nggak datang-datang lagi sampai sekarang. Nggak harus baca ini nanti datang lagi, kalau nggak baca datang lagi enggak. Dalam Tuhan Yesus hanya 1 kali baca, no way setan scary of us. Oke? Setan takut. Itu poinnya aja aku bilang. Jadi nggak perlu berulang-ulang, kita harus baca dulu, kita harus amalkan ayat ini baru nggak datang lagi. Nanti kita nggak amalkan datang lagi. Kalau dalam Kristen hanya 1 kali doa Bapa Kami
setan takut dan tidak ada penyakit datang sama saya sama sekali. Oke? Bagus. Oke, terima kasih ya Kak Cut Mita ya. Oke lah, salam ya kepada teman-teman yang dari Aceh juga. Mungkin banyak yang mengalami hal yang sama dengan Cut Mita ya. Semoga semakin berani speak up lah, bersuara ya. Seperti itu. Ya, bagus Bang. Oke Bang, itu aja Bang, kasih kesempatan yang lain. Oke, Thanks. terima kasih Cut Mita. Saya Oke, tinggalkan ya. bye. Bye. Ya, kita teringat persekusi yang dialami teman kita ya. Si tersadarkan ya, alias siapa itu. Saya kemarin mendengar satu berita bahwa jaksa penuntutnya ini tidak profesional begitu. Tapi saya coba ya bacakan berita ya sehingga. Jadi kita punya beberapa teman asal Aceh ya. Ada saudara Pendi Aceh, ada tersadarkan ya, dan teman ada dasarnya kata Muhammad. Dan Bentar. Sorry ya, sebentar. Ini kita kasih dulu beritanya ya. Siapa namanya teman-teman? Tersadarkan tuh nama aslinya siapa? Tersadarkan nama aslinya teman-teman. Coba di kolom komentar biar kita baca beritanya terupdate dari dia. Siapa? Dedi. Oh iya. Jaksa. Bentar ya. Kita kasih beritanya, oke. Pokoknya saya baca seperti itu beritanya ya. Dia dituntut nih 4 tahun nih. Dedi Saputra, sebentar ya. Saya bacakan beritanya, Dedi Saputra. Duh. Ini coba ya. Ini bagus. Saya bacakan. Ya, kita pemiris ya dengan penistaan-penistaan agama begini, yang dia itu tidak lagi pengadilannya itu tidak menjadi pengadilan bersama, tapi pengadilan orang Islam ya. Kita bacakan beritanya. Nih, pindah agama jadi masalah dan aturan hukum di Indonesia ya. Oke, kita bacakan ya. Penangkapan dan mana tunjuk-tunjuknya ya, ini. Mana sih pulpen saya ini? Aduh. Nantilah kita cari lagi ya. Ini kita baca dari sini. Penangkapan dan penahanan Dedi Saputra pada Februari 2026 lalu terus memicu perdebatan panjang di tengah publik. Pria asal Aceh yang kini tinggal di Bengkayang, Kalimantan Barat ini ditangkap Polda Aceh atas penistaan agama dan ujaran kebencian terhadap masyarakat Aceh melalui akun TikTok Tersadarkan 5758. Namun yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah pernyataan kontroversial yang muncul di ruang persidangan. Salah satu jaksa penuntut umum melontarkan pernyataan yang mengancam jiwa. Darah murtadin halal. Coba ya. Jaksanya bukan jadi jaksa negara lagi, udah jadi orang Islam. Inilah saya bilang teman-teman ya, kasus-kasus kayak gini nih nggak jelas. Bayangkan teman-teman, jaksa Islam, hakim Islam, penyidik Islam, terdakwanya menista agama Islam. Ya gimana pengadilan bisa fair? Ini kan berat, ini harus menjadi perhatian bapak-bapak DPR atau teman-teman yang ingin melakukan uji materi ini. Atau penambahan pasal terhadap KUHP kita. Karena KUHP kita nggak ada ini, tendensi-tendensi agama ini. Nanti ini saya bahas ya teman-teman ya.
Kita baca lagi selanjutnya ya. Melontarkan pernyataan darah murtad. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin ruang pengadilan negeri menjadi tempat untuk melontarkan ancaman pembunuhan terhadap warga negara Indonesia dari kelompok minoritas keagamaan? Pada Juni tanggal 9 kemarin ya, 2006, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut Denny Saputra dengan hukuman 4 tahun penjara. Ia didakwa pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Jaksa menilai konten yang diunggah Dedi melalui siaran di TikTok mengandung unsur permusuhan, penghinaan, dan ajakan untuk menimbulkan kebencian terhadap agama. Konten tersebut dan seterusnya ya. Nih. Ya, susah ini kayak begini. Diundang ahli penistaan yang diundang dari UIN Syarif Hidayatullah. Ayo udah jelas lah, Pak, mampus lah di sini. Habis lah sudah di sini si Dedi jelas. Gimana nggak hancur? Ini semacam sidang kolok-kolok kalau kata Bang Erban ini. Sidangnya sidang kolok-kolok. Gini, teman-teman, di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada satu pasal yang berbunyi begini. Hakim itu tidak boleh mengadili suatu perkara di mana terdakwanya itu ada hubungan keluarga dengan dia. Nggak boleh. Karena apa? Putusannya nggak bakal fair. Nggak bakal. Contoh, Anda hakim. Anda mengadili keponakan Anda. Ya nggak bisa. Karena keputusannya pasti nanti memihak. Contoh, Anda hakim. Terus Anda pelakunya itu pelaku pembunuhannya, yang dibunuh itu keponakan Anda. Habis Anda nanti dibikin. Selesai Anda. Nggak boleh begitu. Nah ini kalau dikembang-kembangkan, ini kan sebenarnya intinya itu adalah hakim nggak punya motif yang membuat dia tidak bisa fair. Tidak boleh ada sesuatu yang membuat dia itu menjadi nggak bisa mikir sehat. Nah, dalam pengadilan kasus penistaan agama ini juga sama ini kayak begini. Hakimnya muslim, jaksanya muslim. Makanya keluar kata-kata seperti tadi itu. Gimana mau fair pengadilan begini? Kita mulai dari yang pertama, alergi data tekstual dan kebingungan kolektif penonton awam. Diskusi tadi dibuka dengan sebuah konfrontasi metodologis yang sangat elegan antara Edis TV dengan seorang muslim asal Aceh. Pertanyaan awal yang dilemparkan lawan diskusi ini mencerminkan paranoia tipikal masyarakat awam. Apakah debat agama itu sebuah tindakan kriminal? Edis TV dengan perawakannya yang tenang langsung mematok garis demarkasi yang tegas antara hukum dan diskusi ilmiah. Debat agama, diskusi keyakinan, dan bedah tekstual sama sekali bukan kriminal jika didasarkan pada data. Yang masuk wilayah kriminal adalah fitnah, seperti menuduh Nabi Muhammad secara sembarangan tanpa bukti tertulis. Edis TV kemudian melempar tantangan terbuka yang selama ini membuat para apologet papan atas kejang-kejang. Tunjukkan satu saja kalimat dari mulut saya tentang Islam yang bernada fitnah. Hasilnya, lawan diskusi itu terpaksa mengakui secara jujur di depan publik bahwa selama ini Edis TV tidak pernah memfitnah, karena setiap argumen yang keluar selalu dikawal dengan data otentik. Namun, kejujuran data ini adalah racun yang mematikan bagi kenyamanan dogmatis. Ketika Edis TV menyodorkan sebuah fakta teologis yang tertulis dalam tradisi Islam sendiri, bahwa menurut sang Nabi, setan bermalam di dalam lubang hidung orang Islam saat tidur, lawan diskusi tersebut langsung syok dan garuk-garuk kepala. Orang awam yang malas membaca kitabnya sendiri langsung menuduh Edis TV melakukan penistaan. Demi menyembuhkan kebutaan literasi tersebut, Edis TV langsung membalikkan kamera dan menampilkan data hukum Islam tertinggi setelah Al-Quran, Sahih Bukhari nomor 238 dan Sahih Muslim.
teks tersebut tertulis dengan sangat presisi tanpa ada ruang untuk mengelak. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali, karena setan bermalam di dalam lubang hidungnya. Disinilah letak ironi terbesar. Ketika kebenaran teks hadis itu tidak bisa dibantah, sang lawan diskusi mencoba melakukan rasionalisasi apologi yang menggelikan. Oh, itu kan maksudnya bagus bang, supaya kalau kita amalkan secara rutin dengan beristinsar, setannya hilang. Edis TV langsung melontarkan serangan logika seketika yang meruntuhkan argumen tersebut. Betul, setannya keluar saat kamu beristinsar, tapi besok malam waktu kamu tidur lagi, setannya datang lagi. Kamu hirup air lagi, besoknya gitu lagi. Sampai kapan hidupmu terjebak dalam siklus siklik seperti itu? Selama kamu memegang identitas sistem itu, selama itu pula setan akan punya hak legal untuk bermalam di hidungmu. Ketidakberdayaan argumen lawan diskusi semakin ditelanjangi ketika diskusi ditarik ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu validitas historis tentang peristiwa sihir dan ayat-ayat setan yang dipopulerkan secara literer oleh Salman Rushdie. Teks Islam mencatat dengan jujur bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir dalam kurun waktu tertentu. Edis TV mengejar dengan logika runtut. Jika sihir itu medianya adalah setan, dan Muhammad pernah berada di bawah pengaruh sihir, bukankah itu berarti Muhammad secara faktual pernah berada di bawah pengaruh setan? Lebih jauh lagi, dalam catatan sejarah mengenai Goranik burung-burung bangau, Muhammad pernah melontarkan kalimat yang memuji berhala-berhala Quraisy karena dikira wahyu dari Allah, yang belakangan buru-buru dicabut karena itu ternyata titipan dari setan. Ketika dihadapkan pada rangkaian fakta sejarah yang sedingin es ini, lawan diskusi mendadak bisu, mengalami disonansi kognitif yang hebat, dan hanya bisa bergumam, "Saya tidak mau menjawab, bingung, sulit kalau itu." Ini adalah bukti mutlak dari apa yang dikatakan Edis TV. Para apologet besar seperti Zuma dan Yusuf pun sudah dibuat menangis dan mewek hingga harus mengadu ke aparat kelurahan karena tidak sanggup menghadapi hantaman data teks yang jujur. Kedua, eksodus iman dari tanah syariat dan matinya teror mistis. Panggung dialog tadi semakin berbobot dengan naiknya seorang perempuan asli Aceh bernama Cut Mita. Sebagai seorang yang lahir dan besar di lingkungan yang menerapkan hukum syariat ketat, kesaksian Cut Mita adalah sebuah tamparan haras bagi narasi superioritas ritualitas agama. Cut Mita menceritakan pengalamannya saat mengalami sakit parah di Aceh. Alih-alih mendapatkan penanganan medis atau ketenangan spiritual yang substansial, ibunya justru membawanya ke dukun atau ustadz untuk meminum air botol yang telah dirapalkan jampi-jampi keagamaan. Cut Mita dipaksa membaca kalimat jimat Bismillahirrohmanirrohim berulang-ulang saat meminum air tersebut, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Di tengah keputusasaan ritualistik yang melelahkan itu, Cut Mita memutuskan untuk mengambil langkah radikal. Dia membaca doa Bapa Kami. Ini adalah doa esensial dalam iman Kristen sebelum ia meminum sisa air terakhir. Hasilnya sangat dramatis secara psikologis dan spiritual. Dalam kondisi setengah tertidur, dia menyaksikan secara visual representasi belenggu mistis berbentuk 10 sosok tinggi besar keluar dari tubuhnya. Dia sembuh seketika, dan teror mistis itu tidak pernah kembali lagi. Poin kritis yang digarisbawahi oleh kesaksian Cut Mita dan divalidasi penuh oleh Edis TV adalah perbedaan mendasar antara iman yang membebaskan dan iman yang membelenggu. Dalam Kristen, otoritas nama Yesus Kristus bekerja secara absolut dan final. Satu kali setan diusir, mereka lari ketakutan dan tidak ada ritual repetitif yang melelahkan. Kontras dengan sistem sebelumnya yang menuntut manusia untuk terus-menerus melakukan ritual fisik harian seperti menyedot air ke hidung tiap bangun tidur hanya untuk menghalau setan yang terus kembali tiap malam. Kesaksian Cut Mita adalah sebuah deklarasi kemerdekaan spiritual dari seorang anak manusia yang berani speak up keluar dari kungkungan mistisisme menuju kebenaran yang memerdekakan. Ketiga, anatomi sidang kolok-kolok dan kelumpuhan struktural KUHP. Dari perdebatan hadis dan kesaksian spiritual, Edis TV kemudian menarik benang merah yang sangat krusial ke ranah hukum real di Indonesia, kasus persekusi yang menimpa Dedi Syahputra alias Tersadarkan. Dedi, seorang murtadin asal Aceh yang tinggal di Kalimantan Barat, diekstradisi dan ditangkap oleh Polda Aceh pada Februari 2026 atas tuduhan pasal karet penistaan agama melalui akun TikTok-nya.
Pada Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh resmi menuntut Dedi dengan hukuman 4 tahun penjara menggunakan pasal 301 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 KUHP baru, Jungto UU nomor 1 tahun 2006. Namun kebusukan terbesar yang dikuliti oleh Edis TV bukanlah pada angka tuntutannya, melainkan pada kejahatan konstitusional yang terjadi di dalam ruang sidang. Bagaimana mungkin di dalam ruang pengadilan resmi sebuah negara hukum, seorang jaksa penuntut umum yang digaji oleh uang rakyat untuk menegakkan hukum positif bisa mengeluarkan kalimat barbar yang mengancam keselamatan jiwa warga negara, darah murtadin halal. Pada detik kalimat itu diucapkan, sang jaksa telah melakukan makar terhadap hukum negara. Dia bukan lagi bertindak sebagai instrumen hukum Republik Indonesia, melainkan telah bermutasi menjadi algojo mahkamah sekte keagamaan. Ruang sidang tidak lagi menjadi tempat untuk menguji elemen pidana secara objektif, melainkan telah diculik menjadi panggung eksekusi teologis bagi kelompok minoritas. Edis TV membongkar kecacatan sistemik ini menggunakan penalaran hukum legal reasoning yang sangat brilian melalui analogi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP kita, terdapat asas universal yang sangat ketat mengenai benturan kepentingan. Asas ini melarang keras seorang hakim untuk mengadili suatu perkara jika terdakwa atau korban memiliki hubungan kekeluargaan dengan dirinya. Kenapa aturan ini dibuat? Karena secara psikologis, manusia yang memiliki keterikatan emosional dan personal dijamin tidak akan bisa berpikir sehat dan menghasilkan keputusan yang adil. Jika seorang hakim dipaksa mengadili pembunuh keponakannya, dia pasti akan menghancurkan terdakwa tanpa objektivitas pembuktian. Edis TV mengekstrak prinsip dasar KUHP tersebut untuk menelanjangi sirkus peradilan dalam kasus penistaan agama. Mari kita lihat komposisi persidangan Dedi Syahputra. Penyidiknya beragama Islam, jaksanya beragama Islam, hakimnya beragama Islam. Saksi ahli yang dihadirkan untuk mendikte definisi sesat sengaja diimpor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sementara terdakwanya adalah seorang murtadin yang dituduh melukai perasaan umat Islam. Ini adalah apa yang disebut oleh Bung Erben sebagai sidang kolok-kolok, sebuah sidang lelucon atau sandiwara birokrasi di mana vonis mampus bagi terdakwa sudah diketuk sejak hari pertama. Bagaimana mungkin pengadilan bisa berjalan secara fair jika seluruh instrumen penegak hukumnya memiliki keterikatan teologis dan emosional yang terluka dengan pihak pelapor? Yang seharusnya menjadi wasit yang netral, justru ikut turun ke lapangan memakai jersey pelapor untuk mengeroyok terdakwa. Ini adalah kritik destruktif yang sangat fundamental bagi DPR dan para perumus undang-undang yang berniat melakukan uji materi. KUHP kita saat ini mengalami kebutaan struktural akut karena tidak mengatur regulasi mengenai tendensi bias keagamaan dalam perkara pidana khusus seperti penistaan agama. Selama sistem peradilan membiarkan sebuah perkara diadili oleh mereka yang secara personal merasa imannya tersinggung, maka pengadilan penistaan agama di Indonesia tidak lebih dari sekedar institusi jaga legal bagi kaum minoritas. Dan terakhir, supremasi hukum konstitusi atas tirani mahkamah iman. Pada akhirnya, panggung diskusi Edis PV kali ini memberikan kesimpulan yang sangat benderang dan menghujam. Kebenaran data tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh ancaman persekusi dan keadilan hukum tidak boleh dibiarkan mati di dalam sirkus sidang kolok-kolok. Sangat memprihatinkan melihat manusia-manusia religius modern yang begitu gagah berani di depan mikrofon, namun mendadak mengalami kelumpuhan nalar dan lari birit-birit ketika dihadapkan pada teks Sahih Bukhari tentang setan di lubang hidung mereka sendiri. Lebih ngeri lagi ketika kita melihat negara membiarkan institusi peradilannya diculik oleh oknum jaksa yang bertindak bak algojo sekte keagamaan dengan meneriakan fatwa purba darah murtadin halal di bawah lambang Garuda Pancasila. Maka sebuah pesan penutup yang tajam bagi para pembuat kebijakan di DPR dan para petinggi hukum di Mahkamah Agung. Segera benahi KUHP kita. Masukkan pasal yang dengan tegas mengeliminasi bias keagamaan dalam persidangan agar tidak ada lagi aparat yang mengadili dengan emosionalitas imannya yang sempit. Hukum negara harus tetap dingin, objektif, dan berdiri di atas semua golongan tanpa kecuali. Jika penegak hukum kita lebih memilih menjadi pembela dogma kelompok daripada menjadi pengawal konstitusi, maka jangan salahkan publik jika pengadilan tidak lagi dihormati sebagai tempat mencari keadilan, melainkan dihina sebagai ruang sandiwara kaum mayoritas. Selamatkan nalar dan hukum kita sebelum negeri ini sepenuhnya dikuasai oleh tirani mahkamah iman.